warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, wakil rakyat kita di DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Jazuli, segenap jajaran panitia pelaksana acara dan upacara peringatan Maulid, pengurus Musholah An-Nur yang saya hormati, para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kalau tiap tahun kita bikin peringatan Maulid, apa sih dampak positif yang kita rasakan? Apa sih manfaat yang akan kita dapatkan? Dan apa sih kemaslahatan yang akan kita raih? Kalau ini malam kita bikin peringatan Maulid, wujudnya terasa mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Nabi. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lalu apa manfaat yang akan kita rasakan? Apa manfaat yang akan kita dapatkan? Itu yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kelar 7 menit setengah. Kelamaan. Kata Pak Dharma, orang sini mah ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih cepat. Kata Pak Jazuli, ikan sepat, ikan gabus nggak pakai ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak pakai bertele. Cakep. Kata saya, ikan sepat, ikan gabus nggak pakai ikan lele nyelam. Lebih cepat, lebih bagus, nggak pakai bertele-tele, amplop udah dielem. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangankan kita umat Rasul yang setia dan cinta kepada beliau, seorang gembong kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, seorang Abu Jahal yang ketika baginda Rasul lahir sangat bahagia sampai ditimang itu baginda Rasul kecil. Abu Jahal yang memusuhi Rasul senang baginda Rasul lahir, mendapatkan ampunan di mana ketika baginda Rasul dilahirkan. Abu Jahal tuh ketika Rasul lahir senang. Saya mau cerita, Bu, boleh?
Begini, saya mau cerita, boleh? Begini, ya sabar keles. Ketika Ibu Siti Aminah mengandung, kemudian semakin besar ini usia kandungan, Abu Jahal itu sangat menanti-nanti ponakan yang akan lahir itu akan ia sayangi. Maka ketika Ibu Siti Aminah lahir, dikasih tahu bahwasanya Ibu Aminah lahir, bahagia itu Abu Jahal, ditimang itu keponakannya. Segitu doang, tiap tanggal 12 Rabiul Awal Abu Jahal mendapatkan diskon dosa di dalam kubur. Bahkan bukan cuma diskon, free, bebas ongkos kirim. Itu senangnya cuma sekali, senangnya cuma sebentaran. Kalau bahasa orang sini bilang setrelepan. Tahu setrelepan? Tadi saya dengar anggota dewan dia ngomongnya pakai bahasa kampung ya. Padahal kan gaji kota dia mah. Alhamdulillah saya mah kalau muludan kalau anggota dewan datang tenang perasaan. Iya bener girang saya mah kalau anggota dewan datang. Paling kagak tuh kebutuhan panitia tercover. Iya, tadinya kan ngomong sama panitia itu, diskusi sama Pak Dharma diskusi sama ketua panitia. Itu Kiai Imam Sarni kan penceramah kelas berat. Lah masih ini kurang gede ini. Emang dikasih berapa? Sekian. Malu kita anggota dewan. Gitu katanya. Ditambahin lagi 2 juta lagi kira-kira. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang senang ketika baginda Rasul lahir walaupun seketika, yang pada akhirnya malah memusuhi baginda Rasul, mendapatkan ampunan dosa. Apalagi kita yang bukan cuma senang, tiap tahun kita bikin peringatan maulid, jauh lebih besar pahala yang Allah berikan kepada kita semua, amin. Ya Rabbal. Rasul janji kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, Rasul akan berikan syafaat buat kita. Maka rame-rame bikin peringatan maulid, kebutuhan direncanakan, waktu ditentukan, penceramah dihubungin, korinya aja internasional, korinya penceramahnya interlokal, panitianya internet. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita memang cinta sama baginda Rasul, pengen berikan peringatan yang terbaik buat baginda Rasul, rame-rame pada patungan buat muludan. Patungan apa enggak Bu? Nih patungan enggak? Kudu. Kenapa saudara? Wa man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi sabilillah, amin. Orang yang mau nyumbang buat bikin peringatan maulid, berapapun dia nyumbang buat mauludan, bagaikan dia nyumbang emas segede gunung buat jihad di jalan Allah. Nyumbang buat mauludan bagaikan nyumbang emas segede gunung. Ibu punya emas segede gunung Bu? Boro-boro. Punya 10 gram aja diontang-antingin mulu. Terja jual, terja beli, terja jual lagi. Apalagi gara-gara pandemi begini nih Pak Haji Jajuli ini. Gara-gara corona banyak orang Indonesia yang berubah profesi, beralih profesi menjadi pedagang. Gara-gara corona banyak rakyat Indonesia yang berubah profesi menjadi pedagang, senangnya jualin mulu. Mobil dijual,
motor apa bini tukar tambah. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya karena wujud kita cinta sama Nabi, apapun rela kita berikan. Dan kemuliaan baginda Rasul, cara kita mencintai berbeda. Biasanya orang tuh kalau cintakan kalau orang pernah ketemu, betul. Anak muda berdemenan kalau kenal, kalau ketemu. Udah begitu janjian, ngajak ketemuan, mulai jalan, ngajak makan malam berduaan, bergandengan tangan, pulangnya kemalaman, akhirnya ke pojokan. Dirasuki setan, awalnya ya lama-lamanya ngap-ngapan. Na'udzubillah min. Tapi ketika kita mencintai baginda Rasul berbeda, saudara. Kita yang gak pernah ngelihat Nabi, yang gak pernah ketemu Nabi, gak pernah jumpa sama Nabi, tapi masih cinta dan setia ngikutin baginda Nabi. Alhamdulillah. Tuba liman yarani wa amanabi, kata Rasul. Beruntung orang-orang yang bisa melihat aku, kemudian dia cinta, beriman, ngikutiku. Ini kampung apa pada namanya? Masih Neroktok ya? Tapi lebih beruntung lagi orang-orang Neroktok yang gak pernah ketemu Nabi, gak pernah ngelihat Nabi, tapi masih mau cinta dan setia ngikutin baginda Nabi. Alhamdulillah. Orang kan cinta kalau orangnya pernah kita lihat, pernah ketemu, betul? Nah, ini panitianya anak muda semua ya? Alhamdulillah. Saya doain panitia semua yang masih sekolah dapat ilmu yang barokah. Amin. Yang kuliah dapat ilmu yang manfaat. Amin. Yang masih pada nganggur dapat kerjaan yang barokah. Amin. Yang masih pada jomblo cepat ketemu jodohnya. Amin. Kenceng aman neng lu. Lu kayaknya 5 kali nembak 30 kali ditolak. Alhamdulillah, biar semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Anak muda akan ada rasa cinta kalau melihat orangnya ketemu langsung. Walaupun sekarang perkenalan anak muda perkenalan yang menipu. Kenalnya di media sosial. Lah beda sama kita zaman dulu, ya Bu? Beda. Anak sekarang kadang-kadang ketemuannya, kenalnya cuma di media sosial, dunia maya. Ada yang melalui Instagram, ada yang melalui apalagi Facebook, Facebook. Lah saya kan Ustadz nggak boleh bohong. Emang tulisannya apa? Facebook. Saya baca apa? Masalah buat lo. Ketemuannya di dunia maya melalui internet, Instagram, Twitter, WhatsApp. Ya Allah, tuh foto di Instagram tuh cewek cakep banget, bagaikan Natasha Wilona. Pas gitu ketemu langsung tuh cewek bulu. Palsu, nipu. Kalau udah tahu, kenalan, ketemuan, mulai rayuan gombal dilancarkan. Bapakmu tukang kembang ya, karena kau telah menaburi hatiku. Ya mohon maaf Pak Dharma, ini biar girang-girangin panitia. Anak muda semua ya penjaki ya. Jangan galak-galak dulu dah anak muda mah. Bapakmu supir baja ya, karena kau telah menteng-teng-tengkan hatiku. Biasanya begini Pak Jajuli besok dia contek ini. Masya Allah. Sambil dia rayu-rayu, Neng, apa bang? Kalau aku melihat wajahmu, kenapa bang? Bagaikan aku melihat lowongan kerja.
Lo kenapa? Pengen rasanya abang ngelamar. Lo ngomong sama jamban. Tapi rasa mahabbah kita cinta Rasul tanpa ketemu. 15 abad yang lalu Rasul ninggalin kita, sampai sekarang masih setia, betul? 15 abad yang lalu Rasul ninggalin kita, sampai sekarang kita masih setia, kagak ganti-ganti nabi, walaupun yang nyalonin banyak. Beda sama manusia, kipas-kipas cari angin, satu lepas cari yang lain. Maka semangat rasa mahabbah kita cinta Rasul bergelora, bikin peringatan maulid, insya Allah pahalanya besar yang akan kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena yang kita peringati kelahirannya bukan manusia biasa, tapi manusia mulia yang Allah muliakan. Begini, saya mau cerita lagi, boleh? Begini, sambil dimakanin Pak, silakan Pak, jangan tegang-tegang. Ini udah masih ada corona, tegang lagi. Begini, saya mau cerita. Ketika baginda Rasul dilahirkan, memang baginda Rasul ini kan mulia. Kalau kata orang-orang sebelah sana unik. Uniknya kenapa? Rasul lahir tanggal, bulan, hari sama meninggalnya, sama wafatnya. Rasul lahir hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Nama Rasul pakai sio. Kirain Rasul Tionghoa. Kan Rasul Imlek lagi. Rasul lahir hari Senin, Rasul wafat hari Senin. Rasul lahir tanggal 12, Rasul wafat tanggal. Rasul lahir bulan Rabiul Awal, wafat bulan Rabiul. Jadi Rasul lahir sama wafat sama, harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya beda sama. Lah tahun sama emang Rasul seharian umurah. Umurah itu. Unik. Bahkan ketika baginda Rasul mau lahir terjadi keanehan yang luar biasa di kota Mekah. Keanehan yang luar biasa. Maka kalau membaca sirah Nabawiyah, nggak akan ada orang yang berani-beraninya mengingkari Rasul. Nggak akan ada orang yang berani menghina baginda Rasul. Mereka menghina karena kagak paham. Saya pengen pulang, pulang ziarah Pak Dharma. Saya pengen ke Perancis rasanya. Pengen gamparin Presiden Perancis, nggak tahu dah. Bergeledek pada siapa namanya, Immanuel Mercon. Siapa? Wah Pak Ustadz, Presiden dikatain begitu, ntar wah penghinaan. Kebebasan berekspresi, kata dia kan begitu alasannya, ya Pak Jajulia. Lagi bikin karikatur Nabi Muhammad oleh media, malah dibela. Apa kata dia? Kebebasan berekspresi, bebas gigi lu bertato. Masya Allah. Rasul manusia mulia yang dimuliakan. Bahkan Rasul bukan cuma dimuliakan manusia, dimuliakan seluruh alam. Maka baginda Rasul merupakan rahmatan lil. Allahumma salli ala Muhammad. Rasul lahir hari Senin, malam Seninnya Rasul mau lahir, kota Mekah bercahaya terang. Tiba-tiba itu kota Makkah yang awalnya gelap berubah malam Senin menjadi terang. Kenapa? Sumber cahaya itu datang dari sebuah rumah kecil, rumah Ibu Siti Aminah yang merupakan ibunda baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Bercahaya kota Makkah. Makanya ada kalimat anta syamsun anta nurun fauqa nur. Karena memang awalnya lahir bercahaya
bercahaya rumah Rasul. Dan pada malam Senin itu cahaya itu juga datang dari dua orang bidadari cantik yang datang ke rumah Ibu Siti Aminah. Hadara ummahu lailatam maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Pada saat malam kelahiran baginda Rasul, datang dua orang bidadari cantik dari surga, yaitu Siti Asiyah dan Siti Maryam. Siapa itu Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun. Siapa itu Siti Maryam? Emaknya Nabi Isa. Siapa bapaknya Nabi Isa? Ora ono, langka, tado, botenenten, tado ta iya. Maklum penceramah nasional. Makanya mahal. Sarungnya. Allahumma salli ala Muhammad. Datang yang namanya Siti Asiyah dan Siti Maryam. Itu buat siapa? Terima kasih. Tapi mohon maaf, bukannya saya nolak, memang saya nggak minum susu. Ya, buat yang lain aja ya. Buat Pak Dharma atau buat Pak Jazuli, saya memang nggak minum susu. Bukannya nolak, saya nggak minum. Kotanya Pak Dharma nggak minum kopi, nggak minum susu, nggak ngopi, nggak ngopi susu, gitu. Kata encang saya mah kalau orang laki mah ngopi di mana-mana, kalau nyusu mah di rumah. Awan, lu neng lu sok tahu, sotoy lu ah. Wede. Gua tabok cakep lu. Datang yang namanya Ibu Siti Asiyah dan Siti Maryam. Lah kan zamannya Siti Asiyah zaman Fir'aun dengan zaman Rasul kok beda? Kan jauh. Lah kok bisa datang? Allah yang mau. Apa yang gak mungkin kalau Allah sudah mau? Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Siti Asiyah, Siti Maryam, bapaknya Nabi Isa kagak ada. Jadi jangan salah, jangan dibilang kagak tahu. Zaman sekarang ini banyak orang yang nyeleneh. Kalau dibilang kagak tahu, entar dia cari-cari di mana-mana ada tuh. Siti Maryam mah perempuan suci, nggak pernah disentuh laki-laki. Lah kok bisa hamil? Allah yang mau, betul? Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Siti Maryam nggak pernah menikah, lah kok bisa hamil? Allah yang mau. Siti Maryam nggak pernah punya pacar, nggak pernah hang out, nggak pernah lunch, nggak pernah dinner, nggak pernah ngedate, no time for love. Lah kok bisa hamil? Allah yang mau. Sayang zaman sekarang ya Pak Dharma, di Neroktok juga banyak perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Ayo. Belum nikah udah hamil duluan. Makanya Bu, kalau punya anak perawan jangan dibiarin pacaran kelamaan. Punya anak perawan pacaran kelamaan dibiarin kemana-mana berduaan, dangdang deng rarat rerat KPKI rapat nggak perang-perang. Anaknya malam tahun baru pulang jam berapapun dibiarin, pulang jam 3 dibiarin. Masya Allah, hati-hati. Diboncengin sama pacarnya. Motor sekarang kan yang keren yang belakangnya nyublak, yang jomplang belakangnya. Yang gede, motor apa namanya tuh? Ninja. Yang dulu dipopulerkan sama si Boy. Tahu si Boy? Stephen William waktu itu pacarnya Natasha Wilona. Kemudian putus. Ya, Stephen William menikah dengan si Cheryl. Natasha Wilona pacaran sama Verrell Bramasta. Tapi
putus lagi. Iya. Sekarang gosipnya si Pearl sama si Ranti Maria gara-gara sinetron Putri Untuk Pangeran. Padahal kan Ranti Maria itu kan pacarnya Ahmad Joni waktu dulu. Kemudian putus, Ahmad Joni menikah dengan Irish Bella. Ini ngomongin apa ini? Mohon maaf Pak Jazuli, maklum penceramah nasional. Ya mohon maaf, maklum kan ceramah depan pasukan bodrek kayak begini. Pacaran kemana-mana berduaan, motor gede, belakang jungking, diboncengin nyemplak. Tangan kanan pegangan pundak, jelek. Tangan kiri pegangan pinggang, jelek. Duduk nempel, begancet kayak yang racun. Kata dia mah keren, kata saya menora, takut jatuh. Masya Allah. Kadang-kadang orang tuanya juga membuka peluang maksiat anaknya. Kalau zaman dulu orang tua punya anak perawan hati-hati, betul? Hati-hati banget. Sampai saya ngalamin pribadi, saya kan ngalamin muda, ujuk-ujuk masa tua begini. Emang gua di-download. Masya Allah. Waktu libur kuliah dari Surabaya saya pulang. Ada anak ustad, bening emang sih. Bening. Ya nggak beda jauh lah mana rotok. Nggak beda jauh. Cuma ada butek dikit. Dikit doang keles. Libur kuliah saya silaturahmi. Lah maksudnya makin mau personal approach. Tahu personal approach? PDKT. Saya datang ba'da Isya dari jam 8 sampai mau pulang nggak bisa ngobrol sama anaknya, buah-buahnya terus ngobrol. Lah, emang gua mau basul masail ini berdua. Lah gua kan kemarin mau ngobrol sama anaknya. Ustadz aja yang datang ditemenin sama bapak sama emaknya ngobrol. Tuh. Maksudnya makan ngetes, kalau bapaknya langsung kan udah gampang urusan. Tuh, besoknya saya nggak datang lagi udah. Coba anak sekarang, pacarnya datang, Bu, si Anu ada di kamar, lu masuk tidak? Disuruh masuk. Bego. Pacaran kelamaan, pulang jam berapa dibiarkan, dapat 3 bulan, mual-mual. Nah, ini dia min alamatil buntiang. Mual-mual. Lu masuk anjing kali neng, dikerokin orang merah, dibawa ke dokter obat habis masih mual, dibawa ke bidan dites pek, garis merahnya 2, udah marong banget. Masya Allah, emaknya baru kaget. Ya Allah neng, lu tegel-tegele, lu kok bisa-bisanya belum nikah udah hamil. Gua malu di kampung, muka gua motor di mana neng? Ini bagaimana ceritanya lu udah hamil belum nikah? Ini anak nanti nggak bisa dibohongin, perut tambah gede, anak lahir. Kalau anak mau sekolah, anaknya bikin akte. Ini aktenya bin siapa neng? Tulis aja Mak bin Bram. Bram orang mana? Berame-rame. Ngapa bisa begini lu? Lu kan belum nikah, ngapa udah hamil? Ini makanya Siti Maryamnya. Siti Maryam siapa? Emaknya Nabi Isa. Itu bukan Siti Maryam, itu namanya minum cendol nggak pakai kelapa, perut becendol nggak punya bapak. Ini itu anting kagak ada matanya, perut bunting kagak ada bapaknya. Bandung lautan api, perut melendung gak punya papi. Katanya orang Jawa namanya LKMD, lamaran keri meteng dise. Cek Sunda teh di arana etama parabola, parawan bolong ti heula. Na'udzubillah min. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya
Pokoknya semua bahagia Rasul lahir. Sampai bidadari surga turun ke rumah Ibu Siti Aminah. Lalu siapa yang gak bahagia Rasul lahir? Ada yang gak bahagia Rasul lahir. Nih Pak, ada yang Rasul lahir kagak seneng. Siapa dia? Dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, ketika baginda Rasul lahir, ada yang nangis terseduh-seduh. Apa terseduh-seduh? Seg-segan. Ya. Siapa? Iblis, setan. Inna iblisa ronna arba'a ronnatin. Sesungguhnya iblis itu menangis sejadi-jadinya di dalam 4 keadaan. Dan salah satunya hina wulida sallallahu alaihi, ketika baginda Rasul dilahirkan, iblis nangis sekencang-kencangnya. Enggak bahagia Rasul lahir. Kenapa? Karena Rasul ini musuh iblis. Berarti kalau ada orang yang kagak seneng sama muludan, orang yang gak seneng dengan peringatan maulid, orang yang gak cinta sama Nabi, berarti temannya. Apalagi gak demen sama Nabi, menghina-hina Nabi, berarti dia adalah. Paham saya ngomong? Paham tuh? Paham tuh? Palestina, Argentina, Lionel Messi. Cuma iblis yang menangis ketika baginda Rasul dilahirkan. Makanya kita pada bahagia kelahiran Rasul, bikin peringatan maulid pada nyumbang. Cuma kadang-kadang orang sekarang kalau dimintain sumbangan buat agama kan alasannya corona, mulu corona. Katanya zaman lagi susah Pak, tuh corona, buat muludan alasannya kagak punya duit. Ya mohon maaf Pak Jazuli ya, kita kadang-kadang kalau buat agama ribut susah mulu, tapi kalau buat jalan-jalan berapapun dijabanin, betul. Buat muludan sayang, tapi buat hura-hura no. Kemarin liburan panjang, tempat wisata mana yang kagak macet? Betul apa benar? Tempat wisata mana yang kagak penuh? Semua penuh, Masya Allah. Sampai saya aja dari Poris mau ke Ciledug, di Rawat Cipondo nggak bisa jalan. Emang salah saya ngomong? Nggak bisa jalan sih di Rawat Cipondo. Masya Allah. Ada orang mau ke puncak macet sampai 10 jam. Tuh. Ada orang mau ke Taman Safari 12 jam, kagak bisa tembus ke sampai sana. Ngantri, macet, capek. Ke Taman Safari bayar 200.000, cuma ngelihat monyet doang. Emang Taman Safari ngeliat apaan? Monyet. Mau ngelihat Nyi Roro Kidul. Bayar 200.000, macet, dilakonin. Capek dijabanin, bayar mahal dinodalin, cuman pengen ngelihat monyet. Nah ini malam ngeliat kiai ketemu para ustadz, bayar mahal kagak? Kagak. Macet kagak? Ngantri enggak? Capek enggak? Maka pantas zaman sekarang kiai kalah sama gua bonggol loh. Allahumma salli ala Muhammad. Para bapak, ibu dan saudara-saudari yang saya muliakan. Nah, ketika rasa mahabbah kita cinta Rasul besar, kita gak temu lagi dengan para nabi. Tapi bukan berarti kita keislaman kita hilang. Ada pewarisnya. Siapa mereka? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Makanya begini, Rasul jelaskan, la taqumu sa'atu hatta yaqbadal ilmu wa taksiru zalazilu
wa yataqarrabaz zamanu wa tadharul fitanu wa yaksirul haraj wa huwa al-qatlu hatta fikumul malu fayafidha rawahu Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi yang namanya sa'ah, bencana, musibah ya. Sekarang kan lagi banyak bencana luar biasa ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita menerok aman semuanya, berkah kampungnya, hidup sejahtera masyarakatnya, rajin ibadah orang-orangnya, penuh jamaah musolahnya, pada tobat yang pada main judinya, pada mati jablay-jablaynya. Kesian pelanggannya. Masya Allah. La taqumu sa'atu, tidak akan terjadi yang namanya kehancuran baik musibah maupun bencana alam, hatta yuqbadal ilmu, sampai diangkatnya ilmu agama dari dunia ini. Bagaimana ilmu agama diangkat? Bimautil alimil ulama, lewat dimatikannya para alim ulama. Sekarang kan ulama yang karismatik udah pada nggak ada, betul? Masya Allah. Ulama-ulama yang komitmen membela agama Allah udah banyak yang wafat, betul? Sebenarnya Pak Dharma, saya masih rada lelah, ini tadi baru sampai ya. Ziarah Wali Songo, mengisi maulid di pesantren Qalbun Salim di daerah Sleman, Bantul, Yogyakarta ya, dekat Bukit Boko, kemudian ke Cilacap, jadi baru nyampe tadi, jadi masih rada riap-riap. Jadi kalau mata saya sipit, maklum ya, emang begini. Lu bilang gua ngantuk lagi, gua tabok cakep lu. Kita lihat para salafus saleh, kita lihat para wali, jangankan hidupnya membawa manfaat, wafatnya pun masih bisa menghidupkan orang-orang yang hidup, betul? Orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah, jangankan kehidupannya yang pasti membawa manfaat buat orang banyak, wafatnya pun sudah dikubur pun masih membawa manfaat, masih bisa menghidupi orang-orang yang hidup. Coba lihat di makam para wali, berapa banyak orang yang dagang, iya, berapa banyak hasil parkirnya, berapa banyak ojeknya di Gunung Muria, berapa banyak ojeknya di yang namanya itu Sunan Kudus, belum lagi becaknya, apalagi di Cirebon sama di Banten, berapa banyak yang minta-mintanya. Kehancuran terjadi di saat para alim ulama udah banyak yang wafat. Ironisnya generasi selanjutnya nggak mau lagi mengaji dan mengkaji, belajar ilmu agama. Maka pesan saya para remaja, para anak muda semua ya, zaman sekarang cinta sama Rasul penting, ngaji juga perlu, betul? Alhamdulillah ya Pak Dharma ya, di sini ada pengajian remaja ya, ada, jamaahnya banyak. Oh jangan ditanya. Saya ngobrol sama ketua musola, bagaimana Pak Haji orang sini sholat jamaah ke musola? Oh Ustadz jangan ditanya. Emang apa? Jangan ditanya. Kok gitu? Ya udah jangan ditanya. Ngaji. Jangan sampai akidah kita melenceng. Jangan sampai pengamalan ibadah kita salah gara-gara nggak mau ngaji, betul? Alim ulama udah banyak yang wafat, Imam Syafi'i kagak ada, Imam Hambali sudah nggak ada, Imam Hanafi sudah nggak ada, Imam Ghazali, Imam Rafi'i sudah nggak ada, paling ada Imam Syahroni, girang-girangi, belajar tuh. Ketika kita nggak pada mau ngaji lagi, akhirnya apa? Gairah untuk memuliakan ulama nggak ada. Akhirnya muncul niat jahat di hati mereka, marah mereka benci kepada ulama, bahkan mengkriminalisasi para alim
hati-hati. Nih, makanya saya bilang kemarin tegas dan keras Pak Haji Jazuli, siapapun yang menghina Nabi berarti menghina Allah, dan orang yang menghina Allah halal darahnya. Kenapa saudara? Menghina Nabi berarti menghina Allah. Loh, dari mana? Ayo belajar ilmu tauhid sedikit-sedikit. 2 kalimat syahadat, tong, neng, tong. Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat, namanya syahadatain. 2 kalimat syahadat, syahadatain. Kalau di India ada film Mahabbatain, artinya 2 cinta, ya kan? Si Sahrukan punya 2 cinta, satu Rani Murkeke, yang satu Previ Sinta. Kalau Kajol mah Coach Hotahe, Anjani Maharaj hatinya pakai gagah gay Maharaj. Loh, menghina 200 follower saya artis, menghina. Emang siapa yang mengenalkan Cut Meriska sampai menikah dengan Roger Danuarta? Padahal bapaknya awalnya nggak setuju. Bapaknya Cut Meriska ustad orang Aceh. Roger Danuarta juga bukan muslim, udah tua, 3 kali kena kasus narkoba. Siapa coba yang kenalin? Saya nanya. Apaan? Tenang aja ngapa? Nyumbang cenggo minta lama. Nyumbang cenggo, laki bini dateng, anak 4 dibawa, ngambil snack 8. Akhirnya anggaran konsumsi membengkak, dan dengan terpaksa untuk menutupi anggaran konsumsi yang membengkak, anggaran kiai dikurangin. Ada untung ada dewan nyampe. Tenang. Allahumma salli ala Muhammad. Karena kita nggak mau ngaji, nggak ada rasa mahabbah terhadap guru. Betul atau benar? Kalau kita ngaji, ada nggak rasa cinta dan hormat sama guru? Ada. Berarti memuliakan ulama. Tapi kalau majlis taklim udah sepi, pengajian udah nggak ada, tapi maksiat tambah merajalela, nggak ada lagi orang yang menghormati alim ulama yang merupakan pewaris para nabi. Kalau udah nggak ada yang belajar ilmu agama, udah nggak ada yang menghormati ulama, apa yang terjadi kata Rasul? Yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bi thalathin baliyatin ulaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zalima wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kita ngaji sama para kiai, 2 kalimat syahadat, 1 kesatuan. Sekarang saya tanya, orang cuma syahadat asyhadu alla ilaha illallah, segitu doang syah apa kagak? Kagak syah. Harus ada wa asyhadu anna. Makanya pengantin mah wajib tuh begitu, dituntun syahadat tuh. Walaupun syahadatnya pas mau kawin doang, masih untung syahadat begitu. Kawin sama orang Islam syahadat, sembahyangnya kagak, tetap nanti bakal masuk surga. Orang yang udah syahadat Islam tetap bakal masuk, tapi ngetem dulu di neraka. Berapa lama? Ya tergantung nyari barengannya. Kalau barengannya cepet, ya cepet jalan tuh ke surga. Kalau lama ya ngentit. Masya Allah. Syahadat itu 2 nih. Asyhadu alla ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut dengan syahadat Rasul. Nih dengerin anak muda. Syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar, satu syahadat terputus, syah apa kagak? Enggak syah. Berarti syahadat tauhid dengan syahadat Rasul satu kesatuan. Kalau satu dihilangkan kagak syah. Kalau satu dihina berarti menghina yang satunya. Betul? Betul apa benar? Contoh begini, contoh. Nih contoh nih, ngapa-ngapakan. Misalkan ini anak kembar. Contoh anak, denger aja lu. Anak kembar, yang satu Sinta, yang satu Santi. Walaupun kulit Santi tak seperti Sinta. Kenapa? Si Sinta punya putih, karena pakai kameranya kamera jahat. Diedit. Contoh. Saudara kembar. Tuh. Satu kesatuan. Kalau lu bagi mamah beliin baju dia, saya juga dibeliin, ya toh. Contoh, karena saudara kembar. Satu disakitin, lo kayak nyakitin gua, saudara gua tuh. Paham gak saya ngomong? Lu nyakitin adek gua sama dengan nyakitin gua. Kemarin gua kagak terima, gua kagak redo. Nah gitu. Satu kesatuan. Lah sekarang Rasul dihina berarti menghina Allah. Paham saya ngomong? Makanya kenapa kita kudu boikot, kita kudu segala macam? Karena jelas-jelas penistaan agama, saudara ini. Masa pengen banget ke Perancis kalau punya ongkos mah. Sekarang saya bingung naiknya naik apa ke sono? Pakai Google Map buntu. Langsung pun asem. Allahumma salli ala Muhammad. Jauh dari alim ulama terjadi bencana besar. Apa? Yarfa'allahu barakatan min kasbihim. Hidup kagak bakal berkah. Makanya neng tong, kalau pengen berkah cintai alim ulama, betul? Rajin ngaji. Saya punya murid bu, ngaji malam Kamis di rumah saya, di talim saya, sudah hampir 30 pasangan yang menikah gara-gara ketemu di pengajian. Ini cerita asli, nggak ngambil untung. Iya. Anak Poris ngaji ke tempat saya. Kenalan, sampai nikah sama anak gondrong. Bayangin, anak Poris nikah sampai gondrong. Biasa. Ini murid saya nih, saya lupa namanya Rinaldo, apa siapa namanya? Ya, Ronaldo ya? Ronaldo. Di rumahnya jauh, rumahnya di Pamulang kalau nggak salah dia. BSD. Ibu tahu rumah paling besar di BSD? Itu rumah orang itu. Dia lagi bikin apa? Udah berapa banyak rekaman saya? Acara saya kamu hadiri. Ada 800 acara. Apa nggak muat memorinya? Apa 4 kali ganti HP? Yang mana jual, nggak butuh duit. Santri saya di mana-mana ada. Ya alhamdulillah, bikin yang bagus-bagus aja ya. Bagus-bagus aja. Lo edit muka gua. Ya ketemu, kiai tambah gemuk, lo edit biar ramping gitu. HP lo kan lo slim-slimin begitu. Alhamdulillah ya. Makanya kadang-kadang pada rumah saya kalau acara suka update status itu begini, biar jamaah di mana itu biar tahu ya. Kayak sekarang Ustaz Zaki tahu, Ustaz Zaki di sini ya. Oh iya, kita ketemu dah gitu. Katanya saya mau neraktir Kabuli gitu katanya gitu. Ada Pak Jazuli, beres urusan. Allahumma salli ala Muhammad. Hidup pengen berkah, makmurkan majelis taklim, muliakan alim ulama, insya Allah berkah. Bu, hidup enak zaman sekarang apa enak zaman dulu? Zaman dulu. Kata Kiai, kata nenek enak zaman dulu. Kenapa? Giginya masih utuh. Kata Kiai, kong enak zaman dulu apa enak zaman sekarang? Enak zaman dulu. Emang apa zaman dulu mah gue liat bini gue masih seger.
Nah sekarang belayut obong semua. Ya Allah. Orang Neroktok zaman dulu nggak punya apa-apa tapi hidupnya pada berkah, betul? Anaknya ditimang dibacain sholawat, anaknya gede dikit rajin ibadah, nurut sama orang tua. Iya. Kenapa anak zaman sekarang sekolahnya tinggi tapi sama orang tua ngelawan? Zaman dulu kita sekolah nggak ada yang tinggi, tapi anak kita pada nurut. Sekarang sekolahnya tinggi-tinggi, orang tuanya dibego-begoin. Ada yang begitu, ada emaknya sampai nangis segan ke rumah. Ya Allah kiai, apa itu kita punya anak begitu amat? Lah emang apa? Lah kita dikata-katain bego, dikata-katain blow on, dikata-katain kuno. Tolong kiai kasih air adem kek. Saya kasih air kulkas. Lah kan minta air adem. Bu, kalau punya anak begitu bilang begini, Neng, lu ngatain gua bego, ngatain gua kuno gara-gara lu minta HP yang canggih. Sekarang gua bilang sama lu, sebego-begonya gua bisa ngelahirin lu. Sepinter-pinternya lu bisa nggak ngelahirin gua? Mikir. Orang tua dibego-begoin. Orang zaman dulu hidupnya biasa tapi berkah. Anak ditimang dibacain sholawat, anak di ayunan, ya kan? Di mana aja tuh ayun, di bawah pohon jamu, gantung tuh anak. Ayunannya di penglari, kusen pintu, bacain sholawat. Anaknya bener, walaupun sekolahnya nggak tinggi tapi bener, gampang diatur. Anak sekarang kan kagak, emaknya juga kagak begitu. Anak ditimang-timang boro-boro, itu bacain sholawat dinyanyiin, ditimang-timang dasar kau keong racun. Masya Allah. Anaknya dibilang keong, lah kok tegel-tegele, lah wong anaknya dewek kok malah diarani keong racun piye kae. Anaknya nggak terima, la ilaha illallah, tega amat mak. Dibalikin sorry Jack, hidung emak emang pesek. Sorry bang, udah pesek nggak punya lo bang. Na'udzubillah min. Akibat jauh dari majlis taklim, jauh dari alim ulama. Orang dulu sama kiai nurut walaupun nggak pinter-pinter banget, maka hidupnya berkah. Nggak punya benda banyak tapi hidupnya tenang dan bahagia. Alhamdulillah. Lihat sekarang orang Neroktok, rumahnya pada cakep, amin. Semiskin-miskinnya orang Neroktok pasti pada punya motor yang punya. Sesusah-susahnya orang Neroktok anaknya pada pakai HP, walaupun buat sekolah online. Ya mohon maaf Pak Dewan, itu kadang-kadang saya juga nggak habis pikir, ngapain pemerintah kita bego-bego tolol. Coba itu instruksikan ke pemerintah pusat biar sekolah dibuka. Sekolah tuh nggak cukup dengan sains, nggak cukup dengan pendidikan ilmu, tapi ada keteladanan, betul? Sekarang semua udah dibuka, diskotik dibuka, bioskop dibuka, hiburan malam dibuka, panti pijat dibuka, tempat wisata dibuka. Ngapa sekolah masih ditutup, bego? Saya mah nggak nyalain dewan, kagak. Ini kan kewenangan menteri, betul ya? Tuh, maka saya bilang, tolong Pak Wahidin, itu menteri tegur. Ngomong Pak Wahidin, gubernur kita ngomong. Padahal mah laporan, alhamdulillah kiai, Pak Gubernur ngomong. Lalu sekarang kita berpikir, oke. Kita berpikir real of thinking, state of mind thinking about future. Paham saya ngomong? Saya juga bingung. Itu bahasa susah, nggak bisa diulang itu. Salah kalau diulang. Kalau anak kita sekolah, ya nih, protokol kesehatan, of course, anak sekolah mah paling gampang diatur, betul? Nah, bawa masker, pakai nggak? Pakai masker.
masker habis, BH emaknya dipotong dua. Lebih halo, cakep amat nih. Merek apa? Merek susu. Anak sekolah disuruh jaga jarak, nurut kagak? Cuci tangan ya nak, dia cuci. Pakai hand sanitizer ya nak, dia pakai itu hand sanitizer. Gampang ngaturnya anak sekolah mah. Tapi kenapa masih ditutup zaman sekarang ini? Kasihan orang-orang tua kita, kasihan emak-emaknya, emak-bapaknya. Bahkan yang guru lebih susah lagi. Ngajar anak orang, jangan ngajarin anaknya sendiri. Belum lagi pakai kuota lagi. Ya kalau yang pakai tri, pakai eksis 1 giganya cuma 15.000. Ya, kalau sempati. Ya kalau anaknya 1, anaknya 4. Habis 2 giga. Berarti kan 4 giga, apa 4 tambah dikali 2, 8 giga. Berapa duit habisnya itu? Kadang-kadang emaknya lagi goreng ikan. Ada tugas buru-buru ikan geseng sama anak berantem. Ngakelu. Kasihan. Gara-gara menteri pendidikannya nih, pendiri ojek online begini nih. Sekolah serba online. Iya, belanja offline. Nenek-nenek beli peniti online, najis. Beli peniti online. Bapak-bapak beli paku payung online. Masya Allah, zamannya begini. Ojek online. Sebentar lagi saya mau bikin beca online, Pak Jajuli, disingkat beol. Beca online disingkat beol. Tolong dong, kasihan rakyat kita, ada bantuan, nggak semuanya kan terbantu, betul? Kalau memang semuanya, berapa banyak rakyat kita bangkrut di bangsa? Kenyataannya apa? Kenyataannya kita tambah susah. Tuh, ini pesan buat Pak Dewan nanti kalau di DPR pusat bikin undang-undang yang bikin rakyat bahagia. Amin. Senang itu rakyat. Kalau perlu bikin undang-undang kiai dapat insentif sebulan 5 juta. Wah, gua demen urusan. Masya Allah. Lagi ada masalah pandemi begini, yang dibikin pakai omnibus law. Apa nggak cukup Meligus law? Ada apa lagi sih, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, diangkat keberkahan dari kehidupan kita. Kayak kurang berkah ini bangsa. Ada apa? Kita pribumi masih banyak yang nganggur, banyak yang di PHK, tenaga kerja asing yang didatangkan ke Republik ini. Maka saya bangga dengan Gubernur Banten, pemerintah kita, bangga saya. Semua produknya produk asli orang Banten, alhamdulillah. Durennya dari petani, apalagi pada hormat banyak. Kopi ya, apa sekarang ada ternak kambing, ada ternak kambing Banten. Dulu mah kan kambingnya kambing Garut, sekarang kambing Banten. Kambingnya bawa golok. Masya Allah. Kenapa? Memakmurkan masyarakat sendiri, bukan memakmurkan orang lain. Betul? Panti pijat dibuka. Ada nggak diskotik orang joget jaga jarak? Ada. Ini orang joget, ada nggak jaga jarak? Satu di sini, satu di sono. Bego. Panti pijat, ada nggak orang dipijat jaga jarak? Pasien di sono, yang pijat di sini. Coba dah berpikir realistis, ada apa ini? Yang namanya sekolah bukan cuma pendidikan ilmu dan sains, tapi pendidikan karakter, pendidikan akhlak, betul? Anak sekolah diajarin cium tangan sama gurunya, diajarin baca doa-doa ini dan itu. Biar anak bukan cuma punya ilmu, tapi berakhlakul karimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Amin. Pandemi cepat berakhir. Makanya sering saya pesan di mana-mana,
zaman corona begini Pak, musola jangan malah tambah sepi ya. Jaga jarak boleh, tapi jangan jaga jarak dengan Allah, paham? Jaga jarak dengan manusia silakan, jangan jaga jarak dengan Allah. Minta tolong kepada Allah agar masalah ini cepat selesai. Contoh begini, gampang-gampang ada, biar gampang nyernaknya. Seandainya kita punya tetangga kita punya anjing. Nih Pak, kita punya tetangga kita punya anjingnya galak. Anjing apa yang galak tuh? Herder, bulldog ya. Itu yang mukanya jelek-jelekin, anjing apa itu? Senyum aja jelek dia Pak. Bulldog, galak. Kita keluar rumah digonggong, kita lewat diuber-uber. Anak kecil main mau digigit, bahaya nggak? Bahaya. Bagaimana caranya? Deketin yang punya anjing, ajak ngomong baik-baik. Engkau Lai punya anjing galak, tolong dong dijinakin. Kami mau lewat digonggong, anak kecil mau digigit, tolong dong dijinakin, dicangcang ke, ya kan? Dimatiin ke, urusan mau dimakan urusan lu, yang penting nggak ganggu. Karena anjing galak kita lawan kalah, kita biarin bahaya. Corona begitu, kayak anjing galak, kita lawan, kita biarin. Mana corona, gue bebas begini, tiba-tiba kelepek mati, kan ribet urusan. Kita biarin, tambah bahaya, tambah parah. Bagaimana? Deketin yang punya virus. Corona itu makhluk, COVID-19 itu makhluk. Makhluk ada yang nyiptain, namanya Khalik, Allah Subhanahu. Deketin tuh Allah, ajak ngomong baik-baik. Ya Rabb, kalau corona ini kau datangkan karena kami lalai dan sering berbuat maksiat, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kalau corona ini terus-menerus ada di sini betah karena kami sering berbuat dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Insya Allah corona akan berakhir. Amin. Kenapa nggak berpikiran ke situ pemerintah kita? Yang dibikin vaksin. Tuh, 40 kali vaksin, seger kagak isu tuh orang. Vaksin oke, silahkan, tapi jangan jadikan proyek. Lagi-lagi kita jadi kelinci percobaan. Rakyat disuruh vaksin, kenapa nggak menteri duluan divaksin? Maka saya bangga tuh, Pak Jajul itu udah berapa kali vaksin tuh? TBC, polio dulu, waktu bocah. Masya Allah, imunisasi ya. Apalagi tuh Ustaz Jaki berapa kali vaksin itu? Mau umroh vaksin, meningitis. Deketin Allah, minta tolong kepada Allah. Ini virus makhluk, tolong kendalikan ya Rabb. Singkirkan dari kami agar kami nikmat beribadah. Amin. Deketin Allah ya Bu, ya Bu. Makmurkan musola, buat sholat jamaah. Jangan malah tambah jauh, musola udah cakep, jamaahnya kagak ada. Jangan sampai kayak begitu. Tapi alhamdulillah ya. Jangan sampai terjadi orang sini rumah dekat musola dengar adzan kaget doang. Ada yang begitu, ada Pak? Orangnya datang, dipoto buat DP, kasih status WK. Jadi menghadapi pandemi nggak cukup dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus, tapi terlebih penting adalah munajat kepada Allah. Ajak ngomong Allah baik-baik. Kalau perlu nangis kepada Allah. Kita kalau mohon kepada orang nangis-nangis apa enggak? Nangis-nangis. Tolong Pak Dharma, saya pengen banget ketemu Pak Gubernur. Pak Gubernur lagi sibuk. Tolong Pak Dharma, saya pengen banget ketemu. Tolong apa? Si Cuplis makan sayur lodeh. Apaan tuh? Please deh. Sama Allah kita juga kudu begitu. Kalau malu nangis banyak orang, nangis sendirian tengah malam. Bangun tengah malam. Wa minal laili fatahajjat fihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Nangis tengah malam.
Jangan banyak nangis di hadapan manusia. Nih, Bu, dengerin. Bu, dengerin. 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 Jangan banyak nangis di depan manusia, nangis di depan Allah. Sama manusia nangis mulu. Pagi-pagi ke rumah orang tua, boro-boro bawaan kopi sama martabak telur, walaupun martabak telurnya angetan. Pagi-pagi ke rumah orang tua nangis seg-segan. Ngapa lu? Pada bengep berantem sama laki lu. Laki kita tega banget, tega laki kita. Emang apa? Udah gaji sebulan sekali gajian cuma ngasih duit pego. Udah tahu kondangan udah mulain, keutangan beras 5 liter belum onok, bolu 4 loyang. Dan laki lu kan begitu. Jangan banyak nangis di hadapan manusia. Manusia juga banyak punya urusan, betul? Nangis kepada Allah. Kalau malu dilihat orang, bangun tengah malam nangis. Pernah bangun tengah malam, Bu? Pernah, Pak? Ngapain? Ya, kencing. Goreng-goreng malaikat itu. Jam 2 bangun, ditulis Markona. Mau diponten? Tulis Markona. Wah, pasti mau sholat nih. Ke kamar mandi. Nah, wes lah, itu kencing. Nah, habis kencing jauh wudhu tadi, cebok jauh wudhu nih. Cebok dimasuk lagi. Kata malaikat sambar geledek, mau digorong-gorongin. Deketin Allah, nangis kepada Allah, insya Allah masalah cepat selesai. Yaj'al lahu makhraja, Allah tunjukkan jalan keluar pandemi masa sulit. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari jalan yang tanpa disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ayo para remaja, ya subhanal yaum rijalul ghadi, pemuda hari ini pemimpin hari esok. Ya, perjuangan belum selesai, rintangan tambah berat tambah banyak. Yang tua-tua mungkin sedikit udah mulai lelah, betul? Banyak urusan, fisik juga udah mulai berkurang. Tampil yang muda-muda ya. Pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara, pemuda harapan pemudi. Ini pakai seragam dari TV mana ini? Hah? Oh, Al-Tihad TV. Oh, berarti muka saya emang gak asing ya? Ya alhamdulillah. Yang nyuting saya dan syutingannya bagus, insya Allah dapat jodoh yang cantik-cantik. Biar dia senang gitu. Ya alhamdulillah. Ayo para pemuda semua makmurkan majlis taklim, ya belajar dan juga kudu hormat sama yang tua ya. Yang tua jangan ditinggalin. Walaupun yang tua itu nggak makan bangku sekolahan, tetap orang tua perlu kita ambil pelajaran dan petunjuknya ya. Juga yang tua, yang muda diarahkan. Biarin anak muda memang begini gayanya, betul? Kalau anak muda rambutnya gondrong, biarin. Yang penting rajin sembahyang. Daripada pala botak nyolong ayam mulu. Emang anak muda mah begitu. Anak muda nenteng-nenteng gitar, biarin. Yang penting gitar dia, bukan boleh nyolong. Kan begitu ya? Emang rada begitu, nggak apa-apa. Dibina anak muda, dibina pelan-pelan, dibina terus. Kagak bisa, binasakan. Binasakan malesnya, jahatnya, begitu ya. Ya mudah-mudahan kampung kita barokah dengan perjuangan remaja dan juga petunjuk dari orang tua. Insya mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat manfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Semua yang hadir insya Allah dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat, maksud dan keinginannya. Yang pada nyumbang buat peringatan maulid, Allah akan ganti dengan barokah rezeki yang berlipat ganda di kemudian hari. Para remaja, para pemuda, para panitia yang sekolah dapat ilmu yang barokah, yang kuliah dapat ilmu yang manfaat, yang masih pada nganggur dapat kerjaan yang barokah. Jerih payah para panitia demi suksesnya acara ini malam, semoga tenaga yang dikerahkan, pikiran yang dicurahkan, uang yang disumbangkan, semua tercatat sebagai amal saleh yang bakal dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya kita ini malam lewat peringatan Maulid Musholah An-Nur, awal bertanda kita kumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
biridai ta'ala bi syafaati rasulillah wa bi niyatin ikhlasin wa bi hasil maqasidana wa qada'il hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti ada yang baca doa nih. Langsung doa. Katanya Pagi Jajuli udah nyiapin amplop buat yang baca doa. Yang baca doa saya juga. Double. Nanti double. Tuh kan begitu tuh. Pikirnya sama yang saya pikirin. Ya, tutup doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari awal sampai akhir semua tercatat sebagai nilai kebaikan yang bakal dapat barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafraqana min ba'dihi tafraqa ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafraqana min ba'dihi tafraqa maghfura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'alamtah wala maridan illa syafaita wala mayitan illa rahimta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad bifadlika wa karamika wa bihurmatin nabikal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da'i birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.